Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, karunia dari Allah semata kita telah menyelesaikan mukhtasar atau ringkasan kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karya-karya beliau adalah karya-karya yang monumental dan juga luar biasa, karena memang menyentuh secara langsung pada kehidupan manusia. Dengan kita menyelesaikan kitab Zadul Ma'ad, mudah-mudahan ada gambaran walaupun secara global dan umum tentang pembahasan-pembahasan fikih, ya. Karena dimulai dari sifat atau kepribadian Nabi Muhammad SAW sampai kemudian yang terakhir kemarin pembahasan tentang muamalah jual beli. Selanjutnya yang akan kita baca adalah Mukhtasar Tariqi Al-Hijratain wa Babi As-Sa'adatain. Ini juga kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Judulnya Tariqu Al-Hijratain. Tariq itu artinya jalan, Al-Hijratain dua hijrah. Wababu, bab itu apa artinya? Pintu. As-Sa'adataini, ini juga isim mutsanna. As-Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Kalau As-Sa'adatain dua pintu kebahagiaan. Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa jalan hijrah itu ada dua. Jalan hijrah itu ada dua. Hijrah itu apa? Hijrah itu kan berbenah, ya, memperbaiki diri, berpindah untuk menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah. Meninggalkan negeri kafir untuk berpindah ke negeri muslim, itu hijrah. Dan itu hijrah yang dulu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi bersama dengan itu juga adalah hijrah dari tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah secara tenang menuju tempat yang beribadah itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Hijrah juga itu artinya pengertiannya juga meninggalkan maksiat menuju taat, meninggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, memutus hubungan dari teman-teman yang buruk untuk kemudian dekat dengan teman-teman yang baik. Itu namanya hijrah, ya. Tapi nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa semua bentuk hijrah itu intinya ada dua. Yang pertama hijrah ilallah, yang kedua hijrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah, ya, kita hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selainnya. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya kita dalam menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan aturan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak berpaling kepada yang lain. Kita harus yakin bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ragu sedikit pun. Selain jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW itu bukan jalan. Kemudian yang berikutnya adalah babu as-sa'adatain, dua pintu kebahagiaan. Yang dimaksud dua pintu kebahagiaan di sini adalah pintu kebahagiaan di dunia dan pintu kebahagiaan di akhirat. Nah, ini yang harus ditanamkan betul, ya, bahwa orang beragama itu pasti bahagia. Yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu harus
gembira. Nggak ada sedihnya orang menjalankan syariat agama ini. Nggak ada sedihnya. Pasti dan harus bahagia. Bahagianya secara apa juga? Bahagianya secara lahir dan batin. Bahagianya secara hati dan juga materi. Jangan sampai berpikir bahwa yang namanya bahagia itu yang penting batinnya, lahirnya nggak bahagia nggak apa-apa. Jangan berpikir seperti itu. Orang yang menjalankan syariat agama itu pasti dan harus bahagia lahir batin. Dan itu. Apa cukup hatinya bahagia terus secara materi tidak? Enggak boleh juga berpikir seperti itu. Orang yang bersyariat, ya, yang betul-betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itu harus bahagia secara hati dan juga secara materi. Secara hati dan juga secara materi. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang kan itu, materi yang dimaksud itu apa harus banyak? Kan tidak harus. Tapi kalau bahagia secara materi ya harus. Tinggal bagaimana kita mengartikan dan mendefinisikan materi itu, bagaimana kita memperlakukan materi, bagaimana kita bisa menerima materi. Materi itu artinya ya uang, ya harta, ya rumah, ya kendaraan, ya tanah. Itu yang dimaksud dengan materi. Kenapa para sahabat dulu radhiyallahu anhum ajmain, yang kaya dan yang miskin juga bahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kemudian tidak bahagia? Ya, orang yang paling bahagia di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dalam hal apa? Ya dalam semua hal. Dalam semua hal. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab ini. Target yang ingin dicapai setelah kita membaca kitab ini, walaupun sifatnya ringkasan, adalah punya keyakinan. Dan keyakinan itu kuat, tidak goyah, bahwa wong ngaji kuwi mesti bahagia. Udah. Orang yang ngaji itu mesti bahagia. Itu kesimpulan yang akan kita yang ingin kita capai. Setelah membaca kitab ini, kita punya keyakinan bahwa orang ngaji itu bahasa kita ya. Ngaji itu artinya mempelajari syariat agama dan berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan orang ngaji. Orang ngaji itu mesti bahagia. Baik. Kemudian untuk mengetahui secara global tentang isi kitab ini, kita bisa baca daftar isi halaman yang paling terakhir. Monggo. Ya. Yang pertama adalah Al-Muqaddimah. Ya, nanti kata pengantar dari Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid yang meringkas kitab ini. Seperti kitab-kitab yang beliau ringkas lainnya dari karya Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau tidak memberikan tambahan apa-apa. Beliau benar-benar sekedar meringkas. Jadi apa yang kita baca nantinya itu semua adalah ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian fi annallaha huwal ghaniyul mutlaq wal khalqu fuqara'u muhtajuna ilaih. Itu nanti pembahasan pertama dalam kitab ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Secara mutlak itu dari sisi dan sudut manapun ya. Ketika kita membahas apapun, Allah adalah maha kaya. Makhluk fuqara. Apa artinya fuqara? Fakir. Yang dimaksud fakir, muhtajuna ilaih, membutuhkan dan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Ini saja satu poin ini sudah kunci yang membuka pintu-pintu kebahagiaan ini. Kalau seorang hamba itu sudah sangat yakin bahwa Allah itu maha kaya, sementara dirinya itu miskin, nggak punya apa-apa, dan dia yakin Allah itu maha memberi, dia yakin sebanyak apapun yang dia minta
itu tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Rampung urusannya. Sudah selesai. Mau bahas apa sekarang? Kalau sudah punya keyakinan seperti itu, pokoknya yang dengan Allah itu maha kaya. Apa yang kita inginkan ada padanya. Apa yang kita butuhkan minta kepadanya. Selesai. Itu kan urusan hidup kita selama ini begitu. Apapun itu, mau ilmu, harta, ya, kemudian materi, uang, kesehatan, ya, kemudian apapun lah itu ya. Semuanya Allah yang punya. Allah menyuruh kita untuk meminta kepadanya, dan Allah menjamin siapa yang meminta dikasih. Cuma prinsip yang sangat penting seperti ini, ya banyak yang tidak tahu. Yang sudah tahu, banyak yang kemudian lupa. Akhirnya bersandarnya pada diri sendiri, ya, bersandarnya pada diri sendiri. Pengen pinter, pokoknya aku bisa. Akhirnya dia lupa minta kepada zat yang maha memberi ilmu. Ya. Kemudian tentang kesehatan juga gitu. Aku kuat. Yang penting ini olahraga, makanan terjaga, pola tidur yang baik dan segala. Lupa dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan itu. Dan seterusnya. Qala rahimahullah fil ghina wa inqisamihi ila 'alin wa safilin. Ibnu Qayyim rahimahullah akan memperlebar pembahasan tentang kekayaan dan kecukupan. Itu nanti terbagi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian fi tafsir darajati tsaniyah wa hiya ghina nafs. Ibnu Qayyim juga akan menjelaskan tentang kaya hati. Ghina nafs. Orang kalau sudah kaya hati, ya berarti akan bahagia dia. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu tidak diukur dengan materi, tetapi kekayaan itu diukur dengan hati. Artinya hakikat kekayaan itu ya kekayaan hati, bukan kekayaan materi. Tapi jangan salah disimpulkan bahwa orang kaya hati itu terus nggak boleh punya materi. Itu yang harus kita luruskan juga. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan atau menyatakan bahwa yang penting kaya hati, tapi itu ternyata cuma lips, ya, cuma pemanis di bibir saja. Karena pada kenyataannya ternyata hatinya juga hatinya ternyata juga orang tenang. Kenapa? Mikir materi. Ternyata hatinya juga kemurungsung. Hatinya juga punya sifat tamak. Ya. Nah, kalau pembahasan seperti ini ada dalam kitab Ibnu Qayyim yang lain, Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Nah, itu dibahas di Pondok Legen kalau itu. Ya, Kamis malam Jumat. Baik. Qala rahimallahu ta'ala fi darajati tsalitsah wa hiya al-ghina bil haqqi subhanahu. Ada tingkatan yang paling tinggi kekayaan itu. Ketika dia merasa kaya dengan yakin memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha benar. Ini sudah tingkatan paling tinggi nih. Ada kekayaan diukur dengan materi, ada kekayaan dilihat dengan ketenangan hati, tapi ada kekayaan yang dimiliki seorang hamba ketika dia yakin al-ghina bil haqqi subhanahu. Ya, nanti akan dibahas oleh Ibnu Qayyim di sini. Ketika seorang hamba itu sudah yakin, ya, dengan adanya Allah dia sudah cukup. Qala jumlatun na'til fakir. Ini pembahasan tentang orang-orang fakir seperti apa. Qa'idatun syarifatun azimatun al-qadar. Ibnu Qayyim juga akan membahas tentang takdir. Al-kalamu 'ala al-qadari wal qadariyah. Beliau juga membahas tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Qala maratibul qada'i wal qadari inda warathatir rusuli. Kemudian di sana ada pembahasan tentang qada dan qadar menurut para ulama pewaris para rasul alaihi wassalatu wassalam. Syumulul hamdi wal hikmati likulli syai'in. Bahwa alhamd, pujian dan hikmah itu mencakup semua hal. Qa'idatun fi masyahidin nas fil ma'asi wadh dhunub.
Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berbicara tentang fakta maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu nanti beliau akan berbicara panjang lebar tentang fakta maksiat dan dosa. Qa'idatun fil inabati wa darajatiha. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta langkah-langkahnya. Qa'idatun fi dzikri tariqin qaribin musilin ilal istiqamati fil ahwali wal aqwali wal a'mal. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan untuk kita cara dan tips agar bisa istiqamah dalam hal apapun, dalam hal kondisi, ucapan, perbuatan. Kita semua itu ingin istiqamah. Ya. Artinya begini, kalau kita runut ini sistematis sekali. Kita diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zat Maha Kaya, kita sangat memerlukannya, enggak bisa kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur segala sesuatunya dengan qadha dan takdirnya. Ya, kalau bahasa di sini dengan qadha dan qadarnya. Sehingga kita harus yakin itu semua ada hikmahnya. Ya, pasti ada manfaat. Sehingga kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan harus bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun. Walaupun demikian, ada manusia yang akhirnya terjatuh dalam salah dan dosa. Ya, sudah seperti itu tadi diterangkan. Ada yang melakukan kesalahan, ada yang berbuat dosa. Apa kemudian cerita berakhir di situ? Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat itu selebar-lebarnya. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala walaupun hambanya berbuat dosa, itu masih dipanggil. Ya. Dipanggil untuk bertaubat. Al-inabah namanya. Ya. Maka dari itu kita harus belajar supaya istiqomah itu bagaimana sih? Nanti diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini. Qa'idatun syarifatun. Ada kaidah penting. At-tariqu ilallahi wahid. Jalan yang menghantarkan manusia kepada Allah itu hanya satu. Jangan berpikir ada jalan lain. Jalan satu itu ya jalan yang Allah sendiri yang sudah menentukan. Dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qa'idatun as-sayru ilallah la yatimmu illa biquwwataini, ilmiyah wa amaliyah. Perjalanan hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan maksimal dan tidak bisa sempurna kecuali memiliki dua kekuatan. Satu kekuatan ilmiah, dua kekuatan amaliyah. Ya, dia punya ilmu dan diamalkan. Qaidatun nafi'atun. Kaidah yang sangat bermanfaat. Aqsamul ibadi fi safarihim ila rabbihim. Hamba dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ahwaluz zalim bi nafsi. Hamba yang zalim. Zalimnya kepada siapa? Bi nafsi, kepada dirinya sendiri. Ahwalul muqtasidin. Ya. Kondisi orang-orang yang berada di tengah-tengah. Ahwalus sabiqina bil khairat. Kondisi orang-orang yang berlomba-lomba berbuat baik. Jadi secara garis besar yang namanya manusia itu terbagi menjadi beberapa. Ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama hamba yang zalim. Ya. Yang kedua hamba yang pas-pasan. Yang ketiga hamba yang berpacu dan berlomba. Yang keempat ahwalus sabiqinal muqarrabin. Hamba yang selalu terdepan, tidak mau di belakang. Jangankan di belakang, nomor 2 aja dia enggak mau. Inginnya tetap terdepan dalam berbuat baik. Itu semua akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini. Qala jima'u ahwalis sabiqinal muqarrabin. Beliau juga menjelaskan tentang siapa sih mereka yang selalu ingin terdepan dalam hal kebaikan ya, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-mithalul awal al-iradah.
Kemudian beliau menjelaskan itu tentang kemauan. Kemudian al-mithalu tsani, yang kedua tentang zuhud. Mas'alatun syarifatun, ada suatu pembahasan. Mas'alatun syarifatun ukhra, demikian juga ada pembahasan yang lain. Al-mithalu tsalits at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya untuk mencapai itu semua diperlukan al-iradah, kemauan dan tekad. Kemudian harus zuhud. Zuhud itu ya cara pandangnya bukan ke dunia, tapi cara pandangnya di akhirat. Kemudian yang ketiga dia harus tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Al-mithalu rabi'u, kemudian langkah yang keempat adalah sabar. Ya. Langkah keempat adalah sabar. Qaidatun asbabus sabri 'anil ma'asi. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menerangkan untuk kita caranya supaya bisa sabar mengendalikan diri agar tidak tergoda berbuat dosa. Caranya gimana? Diterangkan di sini. Kemudian asbabus sabri 'ala ta'ati. Cara bersabar untuk melakukan ketaatan. Asbabus sabri 'alal bala. Cara bersabar ketika dihadapkan dengan musibah. Karena sabar itu ada tiga. Sabar supaya tidak berbuat maksiat, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar ketika menghadapi cobaan. Qala al-mithalul al-khamis. Kemudian ada juga dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang rasa sedih. Ya. Karena rasa sedih itu ada yang baik, ada yang buruk. Sedih itu ada yang berpahala, ada juga yang berdosa. Ada yang dipuji, ada yang dicela, ada yang dilarang, ada yang diperintahkan. Kan begitu. Rasa sedih itu tidak tercela semua dan juga tidak baik seluruhnya. Nanti akan dirinci. Qala wal mithalu sadisu, yang keenam al-khauf, rasa takut. Kemudian yang berikutnya fil mahabbah, tentang cinta. Haddun akhar lil mahabbah, pengertian lain tentang cinta. Kemudian yang selanjutnya wad-dinu kulluhu wal muamalatu fil ithar. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa agama Islam dalam beribadah, dalam bermuamalah juga antara sesama manusia, yang terpenting itu adalah al-ithar. Al-ithar itu adalah mendahulukan. Ya. Kalau dalam hal ibadah, yang harus kita dahulukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau dalam hal urusan sehari-hari, ya kita dahulukan orang lain lah, ngalah namanya. Qala haddun akhar lil mahabbati, pengertian lain tentang cinta. Kemudian fi maratibil mukallafin wa fid daril akhirati wa tabaqatihim fiha. Kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga membahas tentang tingkatan, ya, tingkatan manusia besok di akhirat. Ibnu Qayyim akan menyebutkan 18 tingkatan. 18 tingkatan manusia di akhirat. Kemudian yang terakhir al-jinnu wa ahwaluhum. Ibnu Qayyim juga membahas tentang jin. Karena jin itu juga terbebani syariat ataukah tidak? Terbebani syariat ataukah tidak? Dia terbebani. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab ini. Sehingga gambaran dari kitab ini sudah tersebutkan melalui daftar isi tadi, tariqu al-hijratain wa babu as-sa'adatain. Bagaimana kita berusaha dan berjuang untuk betul-betul hijrah kepada Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pagi. Dan seperti yang telah disebutkan dalam informasi dan pengumuman, karena sholat subuh sekarang sudah lebih maju ya. Sholat subuhnya lebih maju, jam 4 lebih 8 ya. Jam 4 lebih 8, maka kajian pagi kita yang beberapa waktu lalu itu biasanya mulai jam 6 kurang seperempat, kita kembali kepada jadwal yang sebelumnya yang lama. Kita mulai dari setengah 6, kemudian berakhir maksimal di jam 6, karena kita punya kegiatan-kegiatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.